Konawe Selatan adalah kabupaten otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil pemekaran Kabupaten Konawe resmi berdiri di tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Luas hutan di daerah ini mencapai angka 451.420 hektar. Terdiri dari hutan lindung seluas 54.525 hektar, hutan produksi seluas 160.592 hektar, dan 3.705 hektar hutan produksi terbatas. Dalam beberapa dekade sebelumnya, aksi pembalakan liar atau sering disebut illegal logging marak terjadi, yang awalnya adalah upaya pembukaan lahan untuk tujuan perkebunan masyarakat. Beban hidup saat itu memicu aksi pencurian kayu jati dari lahan bekas program hutan tanaman industri atau HTI dan reboisasi di Konawe Selatan yang luasnya mencapai 38.595 hektar. Menurut pengamatan LSM Jaringan untuk Hutan Sulawesi Tenggara atau JAU Sultra, praktek-praktek pembalakan kala itu dilakukan terang-terangan. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi dan Ekologi Universitas Indonesia atau disingkat P3AE-UI bekerja sama Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan tahun 2003 menyusun program pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau dulu disebut Social Forestry. Tepat pada bulan Juni di tahun yang sama, program Social Forestry resmi masuk Konawe Selatan. Perjalanan Social Forestry ternyata tidak semudah dibayangkan. Perizinan SF tidak bisa diberikan untuk masing-masing desa, tetapi harus secara kolektif atau bersama-sama. JAU Sultra lalu mengundang perwakilan kelompok tani SF dari 46 desa untuk membentuk lembaga komunikasi antar kelompok atau LKAK. Lagi-lagi gagal karena LKAK tidak berbadan hukum. Gagasan mendirikan koperasi mulai dipikirkan saat pemerintah menetapkan lembaga berbadan hukum sebagai syarat pengelolaan hutan dalam program Social Forestry. Dasar kuat pemilihan koperasi saat itu adalah cara pengambilan keputusan partisipatif di mana aturannya selalu dibuat dan disepakati bersama. Nama koperasi Hutan Jaya Lestari atau disingkat KHJL terpilih melalui perdebatan dan tukar pendapat yang cukup panjang, dan akhirnya resmi terbentuk tanggal 18 Maret 2004 di Desa Lambakara, Kecamatan Lainea, Konawe Selatan. Kami bersama teman-teman mendirikan LSM JAU. KHJL dan JAU Sultra terus memikirkan jalan keluar dan cara-cara produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasilnya adalah pengelolaan dan perdagangan kayu bersertifikat FSC atau Forest Stewardship Council di lahan milik masyarakat anggota KHJL. Peluangnya cukup menjanjikan untuk dikelola secara berkelanjutan. Inilah tonggak sejarah KHJL mengelola hutan jati milik anggota. Selain harga jual yang lebih tinggi,
Keuntungan lain anggota KHJL melalui perdagangan kayu bersertifikat ini adalah tidak lagi sekedar buruh, tetapi menjadi pelaku bisnis langsung dan memberi manfaat ekologi. Kegiatan awal KHJL saat telah terbentuk bersama Jau Sultra sebagai LSM pendamping adalah identifikasi potensi milik masyarakat. Identifikasi potensi melalui survei ini adalah pemetaan potensi tegakan jati dan non-jati, termasuk memastikan status legalitas kepemilikan lahan. Sosialisasi dilakukan pengurus KHJL dan fasilitator Jau Sultra sebagai interaksi dengan masyarakat atau calon anggota untuk meyakinkan sistem usaha kelola hutan di KHJL. Untuk mempermudah koordinasi dengan seluruh anggota di 12 desa, pengurus KHJL membentuk unit kerja berdasarkan wilayah. Unit ini dipimpin seorang ketua unit sebagai perpanjangan tangan pengurus KHJL. Tugas pokok, hak dan kewenangan para ketua unit diatur dalam sebuah aturan main atau SOP. Desa semua hadir lah, sehingga nanti dalam memberi informasi itu tidak ada yang sedikit Pak, ini dari pengawasan toh. Ini dari pengawasan ini mulai kita Ketua unit atau KU berperan sangat penting dalam penerimaan anggota baru. Mau masuk anggota KHJL, ya. Jadi apa sudah tahu syaratnya? Kebetulan ini belum. Oh, belum. Biasanya calon anggota meminta informasi tata cara dan prosedur menjadi anggota baru dari KU, atau sebaliknya KU mendatangi calon anggota baru. Sanggupan keanggotaannya sudah, lampirannya, simpanannya sudah. Rupiah per tahun. Surat pernyataan kesanggupan oke, 3 rangkap. Yang 1 rangkap ini untuk di KHJL, 1 rangkap untuk di koordinator unit, 1 rangkap untuk di anggota. Iya. Begini saya Pak Manajer. Jadi ini saya panggil Bapak. Berhubung ada anggota dari unit Lambakara yang melakukan pendaftaran di nomor anggota 62 atas nama Ramdan. Jadi saya harap Bapak tidak lanjuti tentang inventarisasinya, pengecekan titik koordinatnya. Bisa minta untuk Bapak menindaklanjuti itu kepada anggotanya. Kegiatan selanjutnya adalah inventarisasi. Ini dibutuhkan untuk mengetahui potensi dalam suatu wilayah. Selain potensi tegakan, yang perlu dicatat dalam inventarisasi adalah kondisi umum hutan, seperti luas lahan, jenis dan komposisi tanaman, sebaran diameter pohon, pertumbuhan, kerapatan atau kepadatan bidang dasar, sistem permudaan, kualitas tegakan, dan keadaan tumbuhan di bawah pohon. Data dalam buku ekspedisi inventarisasi antara lain nama pemilik lahan dan tegakan, luas dan letak lahan, nama desa, kecamatan, dan kabupaten. Tim Inven juga mencantumkan tanggal pelaksanaan inventarisasi serta nama petugas yang melaksanakan. Jangan lupa catat pula jika sudah pernah dilakukan penanaman di lahan itu. Kapan, jumlah bibit yang ditanam, dan luas lahan yang ditanami. Penentuan titik koordinat melalui alat GPS juga penting untuk membuktikan suatu lahan tidak berada di kawasan hutan negara. Sehingga kemanapun suatu pohon terjual, atau akan jadi produk apapun pohon itu nantinya, sumbernya tercatat dengan baik sebagai bukti keterlacakannya.
Pengukuran tegakan pohon dilakukan untuk mengetahui keliling atau garis tengah batang serta tinggi suatu pohon. Diameter pohon diukur pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah. Yang perlu diperhatikan dalam mengukur data tegakan adalah jika ditemukan adanya percabangan pohon. Percabangan yang berada tepat pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah hanya dihitung sebagai satu pohon. Jika percabangan berada di bawah ketinggian 130 cm, maka tegakan itu bisa dihitung sebagai 2 pohon. Jadi untuk mengukur ketinggian pengambilan diameter, ini yang sudah paling benar. Berapa meter? Berarti kurang lebih 130. Kalau cabang ini dia berukuran 130, itu dihitung 1 pohon. Tetapi karena bercabang ini lebih dari 130, dihitung 2 pohon. Hasil inventarisasi diameter dibagi menjadi 3 kelas, yakni 10 hingga 19 cm, 20 hingga 29 cm, dan 30 cm ke atas. Tinggi pohon diukur hanya sampai ketinggian batang yang bisa dimanfaatkan, yang biasanya ditandai dengan cabang utama. Untuk mengetahui jumlah pohon yang bisa dimanfaatkan saat ini dan waktu yang akan datang, pengukuran tinggi tidak semata-mata dilakukan pada pohon siap panen, tetapi termasuk pohon yang masih muda. Untuk itu pengukuran dimulai dari pohon bergaris tengah 10 cm ke atas, atau yang memiliki lingkar batang minimal 32 cm. Pohon yang sudah diukur lalu diberi tanda. Yang bergaris tengah kurang dari 30 cm atau kelilingnya kurang dari 100 cm, cukup diberi tanda kupasan kulit batang. Sementara pohon yang bergaris tengah 30 cm ke atas atau lingkar batangnya lebih dari 100 cm, harus diberi nomor pada bagian batang yang sudah dikupas lebih dulu. Ini kode unit, ini nomor anggota, ini lahan ketiga. Ini nomor pohon, diameter, tinggi, bebas cabang. Perhitungan jatah tebang tahunan atau JTT yang dijalankan KHJL tidak sepenuhnya mengacu cara perhitungan umum seperti yang digunakan perhutani atau hutan tanaman industri. Ini lebih pada pertimbangan bahwa umumnya tanaman jati anggota KHJL tidak seumur. Meskipun seumur, masyarakat biasanya akan menebang kayu sesuai ukuran diameter dan kebutuhan. Pengurus dan anggota KHJL bersepakat diameter minimum yang boleh ditebang adalah 30 cm, bukan berdasarkan daur tanam. Internal KHJL juga sepakat untuk menentukan giliran panen di setiap unit. Lalu ada pula aturan KHJL bahwa penebangan harus menggunakan sistem tebang pilih. Selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2013, KHJL merencanakan panen sebesar 300 hingga 350 meter kubik per tahun. Sebetulnya tidak perlu didorong karena itu bahaya. Iya, betul. Bapak-bapak bisa bikin pancang pasak itu dari kayu, tapi yang keras bukan kayu kayak gini. Nah, ketika sudah mulai ada bukaan dimasukkan, baru dipukul. Dia pasti lari ke sana. Terkait dengan data layak panennya. Persyaratan administrasi sudah lengkap. Sudah pengecekan ya. Sebelum panen, KHJL harus mengeluarkan izin berdasarkan usulan KU yang menerangkan nama unit dan jumlah tebangan yang diizinkan sesuai data inventarisasi. Dokumen izin panen memuat daftar nama anggota dengan jumlah pohon dan volume layak panen. Izin panen dilampiri daftar nomor pohon yang dapat ditebang, lalu diserahkan pada koordinator unit bersangkutan sebagai bahan penentuan lokasi panen dan jumlah tebangannya. Kami sudah merinci berapa sebenarnya DP yang akan diterima. Ini dari total volume dari lahan 56789 itu sebesar perkiraan hasil balok
yang sudah jadi balok 101,5440 meter kubik. Izin panen yang berlaku di Konsel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang izin pemanfaatan kayu hutan hak atau rakyat atau IPKHHR. Peraturan ini menegaskan bahwa volume panen di atas 100 meter kubik izinnya harus dikeluarkan Bupati. Sementara volume di bawah 100 meter kubik izinnya cukup dari Kepala Dinas Kehutanan setempat. Dengan target produksi per tahun sebesar 300 sampai 350 meter kubik square atau balok, KHJL merencanakan pengajuan izin tebang model BAP sebanyak 15 hingga 17 kali per tahun. Pembelian dan pemanenan jati dari lahan anggota hanya bisa diizinkan bagi anggota yang sudah lengkap syarat pembayaran simpanan pokok dan wajib, serta melampirkan bukti penguasaan lahan di mana tegakan yang akan ditebang itu berada. Hasil pemanenan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil rekap tebangan yang diisi oleh koordinator unit dibantu staf KHJL yang ditunjuk. Nomor batang 9735. Dokumen ini adalah acuan penyusunan laporan hasil produksi atau LHP yang akan diserahkan kepada Dinas Kehutanan. Laporan hasil pemanenan juga dilampiri tabel rincian ukuran dan volume hasil panen jika berupa kayu bulat atau log, atau rincian ukuran dan volume hasil panen jika berupa balok atau square. 9736. Tunggak pohon yang telah ditebang kemudian diberi nomor sesuai data inventarisasi hutan dan nomor anggota koperasi pemilik lahan. Penomoran tunggak ini bertujuan untuk mengetahui pohon mana yang sudah ditebang, sekaligus menjadi bukti kayu tidak berasal dari hutan negara. Pengangkutan kayu dari lokasi penebangan menuju TPN dimulai dengan memikul kayu dari titik penebangan sampai ke tempat penumpukan yang paling dekat dengan jalan yang mudah dilalui kendaraan pengangkut. Pengangkutan kayu menggunakan truk dari lokasi penumpukan ke TPN milik KHJL. Harus disertai laporan hasil penebangan atau LHP dan bon pengangkutan. Bon pengangkutan adalah surat keterangan data kayu berupa nomor batang, jumlah batang, volume, dan pemilik kayu. Selanjutnya kayu diangkut dari TPN menuju TPK dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani kepala desa setempat dan KRPH yang bertanggung jawab di lokasi TPN. Surat keterangan ini dilampiri bon pengangkutan dari TPN, termasuk data nomor batang, jumlah batang, volume, serta pemilik kayu yang diangkut. Pemuatan di TPN harus disaksikan petugas KHJL sampai ke TPK untuk memastikan kebenaran pemilik kayu yang diangkut. Data hasil penyusunan kayu di TPK dicatat dalam daftar kayu olahan atau DKO sementara. Dan jika terdapat kelebihan atau kekurangan volume balok yang masuk DKO sementara, maka kayu yang sudah disusun dapat dikurangi atau ditambah. Data perhitungan kemudian dimasukkan dalam DKO pengiriman di TPK yang ditandatangani petugas kehutanan. Sementara data kayu yang tersisa di TPK masuk dalam data persediaan kayu sisa TPK.
Pada saat pemuatan kayu di TPK harus ada petugas KHJL yang mengawasi pemuatan. Petugas KHJL mengawasi nomor dan jumlah batang berdasarkan DKO. Jika terjadi kekeliruan dalam pemuatan yang mengakibatkan muatan tidak sesuai dokumen SK, SKB, dan DKO, petugas KHJL yang mengawasi proses pemuatan berhak menunda keberangkatan kendaraan sampai masalah teratasi. Pengangkutan kayu dari TPK menuju perusahaan tujuan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya kayu bulat atau SK SKB asli yang ditandatangani penerbit SK SKB Kehutanan. Dokumen ini disertai DKO kayu yang diangkut yang ditandatangani penerbit SK SKB dan Ketua KHJL sebagai wakil pemilik kayu. Usai penebangan, anggota wajib menanami kembali tanah yang terdaftar di KHJL dengan bibit yang memadai sebagai pengganti pohon yang sudah ditebang. Keberhasilan penanaman diawasi selama 3 tahun pertama untuk memastikan pencapaian tujuan. Khusus untuk tanaman kayu jati membutuhkan penjarangan agar tingkat pertumbuhan pohon menjadi maksimal dan berkualitas tinggi. Anggota dilatih dan dianjurkan memangkas dahan yang rendah sehingga menghasilkan kayu jati yang lurus dan mengurangi terjadinya mata kayu atau knots. Sertifikasi hutan adalah proses pembuktian secara independen dan terpercaya bahwa hutan dikelola sesuai standar yang ditetapkan. Mekanisme ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan, serta pentingnya pemanfaatan sumber daya hutan secara benar yang juga berdampak luas dan bersifat lintas negara. Selain itu, sertifikasi bisa memberi informasi yang benar dan terpercaya kepada pemakai dan pembeli produk hutan dan merupakan pilihan bagi konsumen yang peduli lingkungan. Dengan jalan memanfaatkan produk hutan yang dikelola secara lestari, berkelanjutan dari aspek sosial, ekologi, dan ekonomi, serta meningkatkan konservasi lahan. Keuntungan hasil usaha pengelolaan hutan bersertifikat sangat kompetitif. Akses pasar luas, kepercayaan dan kepuasan konsumen, kelayakan ekonomi secara permanen, dan pencitraan usaha. Pengelolaan hutan bersertifikat berkontribusi pada upaya konservasi dan perlindungan sumber daya hutan, termasuk keanekaragaman hayati, sumber air, tanah, dan ekosistem langka. Sedangkan manfaat sosialnya mencakup penghargaan hak-hak masyarakat lokal dan adat setempat melalui pemberdayaan dan partisipasi para pihak atau multi-stakeholder dalam pembentukan standar pengelolaan hutan. KHJL sudah memperoleh sertifikat FSC sebanyak 2 kali dan berlaku hingga tahun 2015. Di Indonesia, Departemen Kehutanan juga mendorong penerapan aturan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Aturan ini muncul atas dorongan dan kerjasama para pihak, serta kesepakatan antar negara untuk memberantas perdagangan kayu ilegal. Melalui serangkaian pelatihan dan sosialisasi yang difasilitasi Jauh Sultra melalui dukungan MFP2 DFID, KHJL juga berkomitmen untuk menerapkan SVLK dalam kegiatannya. Sejak tahun 2009, KHJL juga sudah mengantongi izin pengelolaan hutan negara dalam skema IUPHHK HTR.
Upaya perizinan yang ditempuh KHJL dan Jauh Sultra serta The Forest Trust atau TFT harus melalui konsultasi dan verifikasi para pihak yang cukup panjang. Makanya yang ditulis ini sebenarnya peta rencana kerja. Oh iya, dia masuk rencana kerja dia. Yang ditulis ini nama petanya, nama yang ditulis. Peta areal RKT. Perjuangan itu akhirnya terwujud dalam bentuk IUPHHK HTR nomor 1353 seluas 4.600 hektar lebih yang diterbitkan Bupati Konsel atas nama Menteri Kehutanan tanggal 10 Juni 2009. Ide KHJL untuk membangun sistem pemasaran kayu bersertifikat turut dipengaruhi kondisi pasar kayu nasional bahkan internasional. Data berbagai pihak menyebutkan kebutuhan dan nilai jual kayu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2006, berdiri sebuah industri pengolahan kayu bernama PT Konsel Jaya Lestari atau PT KJL. Atas prakarsa KHJL, Jauh Sultra, dan Perkumpulan Telapak. Selain mampu menghemat biaya produksi dan waktu pengiriman kayu ke pembeli, pendirian industri ini juga dilatar belakangi faktor peluang ekonomi dan tambahan keuntungan bagi masyarakat. Selain akan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dari segi sertifikasi FSC yang sudah diperoleh, KHJL mampu mengawasi dan mempertahankan persyaratan standar yang ditetapkan FSC, karena semua tahapan proses produksi dilakukan sendiri oleh KHJL. Kayu yang sudah bersertifikat FSC tidak akan tercampur kayu lain yang tidak jelas sumber dan pengelolaannya. PT KJL tidak hanya mengolah kayu berbentuk square atau balok, tetapi sangat potensial mengolah kayu menjadi komponen lain, termasuk memanfaatkan limbah kayu menjadi produk bernilai jual, seperti handicraft dan furniture. Sampai tahun 2010, tidak banyak industri yang mengelola kayu bersertifikat. Khusus di Pulau Jawa, baru ada sekitar 29 industri yang memiliki sertifikat COC atau keterlacakan sumber kayu. Rencana Kalimantan Barat untuk 2011. 2009 pun itu memang ada. Sesuai klasifikasi pembayaran retribusi kayu jati dalam Perda Konsel nomor 35 tahun 2005, dalam 5 tahun terakhir KHJL sudah berkontribusi dalam peningkatan PAD Dinas Kehutanan Konsel sebesar 310 juta rupiah melalui 78 kali pengiriman kayu sebesar 1.755 meter kubik kayu jati olahan. KHJL juga memberi pemasukan pada daerah dalam bentuk biaya pembuatan IPKTM, IPKHHR, BAP berkisar 310 juta, dan biaya penerbitan dokumen sekitar 117 juta rupiah. Biaya ini adalah konsekuensi kepatuhan dan ketaatan KHJL pada prinsip dan kriteria sertifikasi hutan milik FSC terhadap aturan yang berlaku. Perjalanan dan perjuangan yang cukup panjang dialami anggota dan pengurus KHJL, termasuk LSM Jauh Sultra sebagai pendamping. Bagi pengurus dan anggota KHJL, inilah model paling tepat menuju cita-cita hutan lestari, masyarakat sejahtera, ditambah peningkatan pendapatan asli daerah. Mereka patut menjadi contoh dan membutuhkan dukungan serius semua pihak. Bukan hanya yang terkait pengelolaan hutan dan kayu, tetapi kita semua sebagai pengguna produk dari kayu, dengan hanya memilih furnitur yang jelas sumbernya dan dikelola secara lestari. If we hold on together.
The clouds rise.